Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 12 September tahun 2021 kita kembali akan ibadah online yang kesekian kali. Mari kita sepakat sehati di dalam doa. Bapa Sorgawi, mohon Kau memimpin ibadah online kami, khususnya perenungan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Sepakat katakan amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema strength yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Yang sudah memegang Bible tolong dibuka Bible-nya dan kita sepakat baca 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Percayakah bahwa setiap kita sedang berada di dalam satu peperangan rohani. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, misalnya dalam berdiskusi, misalnya di dalam bertutur kata, misalnya dalam ngobrol, kita itu dalam satu peperangan. Misalnya peperangan kata, peperangan hati, ada yang mau mendominan obrolan itu, juga perang tutur kata, perang tata bahasa, perang ide, perang pemikiran. Itu sudah masuk ke dalam satu perang. Misalnya kita konsentrasi peras pikiran kita untuk mengerti kata-kata orang. Hingga hal-hal yang besar, misalnya seperti memilih karir, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup. Semuanya bermuara, katakan bermuara. Bermuara pada apakah kita melakukan dan tunduk kepada kehendak Tuhan atau tidak. Nah, sayangnya banyak sekali orang Kristen yang kalah dalam peperangan rohani karena tidak mudah memangnya. Misalnya kata-kata yang dikatakan kata-kata yang lembut mereda amarah. Kenapa bisa ada di Amsal perkataan begitu? Karena semua orang itu maunya marah. Semua orang itu mau mendominan perkataan. Jarang yang mau diam dengar. Kalaupun dia diam dengar pun di dalam hati dia bergejolak. Nah, itu peperangan. Di dalam hati dia memikirkan sesuatu untuk tundukkan orang, atau dia di dalam hati, di dalam pikiran memilih. Mau nurut enggak sama yang dia katakan, betul enggak? Banyak kan orang berkata-kata tidak betul. Nah, kenapa bisa kalah? Karena mereka mau menang sendiri. Kenapa bisa kalah dalam peperangan itu? Karena mereka mau dominan. Kenapa bisa kalah? Karena daging lebih kuat. Kenapa bisa kalah? Karena keinginan jauh lebih berkuasa atas kebutuhan. Sebelah pihak satu orang berpikir, aku mau pergi ke satu tempat. Sebelah pihak satu orang berpikir, bagaimana memakai kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hatiku, melakukan sesuatu yang aku inginkan, bukan kita butuhkan. Nah, itu yang membuat orang kalah. Waktu dia berpikir yang aku inginkan itu udah kalah. Karena sebenarnya dalam hidup ini kekuatan Tuhan harus diutama. Strength-nya
God strength itu harus lebih utamakan daripada kekuatan hati kita, yaitu keinginan kita. Kita ingin begini, kita ingin begitu. Padahal Tuhan mengatakan kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahan, kekuatan Tuhan sempurna. Justru dalam penderitaan, justru dalam pergumulan yang berat itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Masalahnya kita seperti contoh, pilih pasangan hidup. Kita maunya sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu urusan seumur hidup. Misalnya Tuhan mengatakan harus seiman, sevisi. Enggak, ini mah pokoknya aku cinta. Beda imanku, let go. Enggak masalah. Nah itu sudah kalah peperangannya. Tapi cinta menang kan? Cinta bisa dimakan, enggak bisa kan? Cinta bisa membantu kita dalam kehidupan bersama seumur hidup, enggak bisa. Enggak bisa. Sementara itu. Yang bisa membuat kita bertahan adalah seiman dan sevisi. Nah itu karir juga. Pokoknya ada dulu untuk batu loncatan. Yang penting Kampung Tengah terisi. Oke, betul. Tapi enggak bisa langgeng. Yang bisa langgeng itu yang sesuai dengan passion kita. Yang sesuai dengan passion kita pun kadang kalau ada kesulitan, ada sesuatu di tengah-tengah perjalanan, kita nggak tahan. Dan kita mulai meragukan, Tuhan ada di mana? Tuhan menolong aku nggak? Kekuatan Tuhan kalah sama keinginan daging kita. Sama kalah dengan kesulitan kita. Masalahnya kita mau saat ini juga instan, Tuhan tolong saya saat ini. Begitulah manusia, egoisnya di sana. Hanya orang yang mau tunduk kepada Tuhan, dia bisa mengatakan, aku mau menanti-nantikan Tuhan. Amin. Aku mau menanti-nantikan Tuhan. Tuhan selalu menolong aku. Tepat waktunya pertolongan Tuhan indah, yang terbaik, yang sempurna dikasih. In his time, not me time. Setuju? Yang setuju katakan amin. Nah, Paulus adalah rasul yang luar biasa. Menulis 13 surat. Katakan 13 surat. 13 surat dalam kitab perjanjian baru PB. Dia mendirikan banyak gereja, dia mampu bertahan di tengah pelayanan yang sangat berat, sangat menderita, dan sangat sulit. Karena dia tahu kekuatan Tuhan beserta dengan dia. Amin. Dan Paulus itu adalah manusia biasa yang diisi oleh Roh Kudus yang besar itu. Rasul Paulus selalu mengalami dan sering mengalami tekanan emosional, tekanan kondisi-kondisi yang sangat sulit, ditolak, dan kesulitan hidup. Sampai dia mengatakan bajunya tipis, dia kedinginan, dia kelaparan. Di dalam bagian itu bahkan dia menulis ada duri dalam daging. Serem ya, ngeri betul nggak? Dengan kondisi sekarang kita ini. Ada duri dalam daging yang membuat dia selalu harus waspada supaya jangan ketusuk terus. Sering di gigi kita, di tangan kita, di jari lengan kita ada ketusuk sedikit udah sakitnya luar biasa. Di gigi kita ada daging keselip di celah-celah. Udah gak enak banget. Tapi ini dikatakan duri di dalam daging loh. Katakan wow luar biasa. Nah Alkitab tidak menjelaskan apakah itu kelemahan fisik. Apakah itu tekanan dalam diri dia. Yaitu untuk dalam hal-hal dia mau melakukan dosa atau tekanan dari orang-orang yang menentang pelayanannya. Dia ditolak di mana-mana, ditentang pelayanannya. Yang jelas Rasul Paulus tulis merasakan peperangan rohani yang sangat berat. Nah, wajar kalau Rasul Paulus berulang kali sampai 3 kali di dalam ayat 8 mengatakan
supaya Tuhan melepaskan dia dari duri dalam daging itu. Nah, satu pertanyaan, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Duri dalam daging itu sudah mampu belum kita atasi melalui kekuatan Tuhan? Melalui strength in Lord, strength in God. Nah, jawab Tuhan kepada Rasul Paulus apa? Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu ada di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tuhan menolak keinginan Rasul Paulus, menolak permintaan Rasul Paulus. Apakah Tuhan keliru? Bukankah jika Tuhan menolong Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus lebih berkembang? Itu sudah pasti. Itu sudah pasti pelayanan Rasul Paulus, pelayanan kita kemanapun, dimanapun selama Tuhan beserta kita pasti berkembang. Dan harus yakinkan bahwa Tuhan selalu Immanuel berserta dengan kita. Tapi saat itu, saat ini Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup Paulus, dalam hidup kita. Dengan membiarkan kita berada dalam kelemahan, dengan membiarkan ada duri dalam daging. Di ayat 7 itu secara gramatika menyiratkan Tuhan mengizinkan, Tuhan yang melakukan hal itu. Tuhan mengizinkan hal-hal saat ini terjadi. Tuhan ingin menguji ketabahan kita. Katakan ketabahan. Menguji ketaatan dan kepatuhan kita. Membentuk karakter Rasul Paulus dan setiap kita. Menguatkan iman kita. Kekuatan otot iman kita sedang dibentuk. Diisi gizi-gizi surgawi. Supaya iman kita terbentuk makin tangguh, makin teguh, makin kuat. Amin. Dan mengasah, katakan mengasah, rasa belas kasihan kita kepada orang lain. Kalau kita dengar kiri kanan, ada yang wafat karena COVID. COVID-nya udah negatif kok, tapi kok wafat ya? Ternyata ada badai sitokin. Nah, apa yang kita katakan? Ih serem, gak apik hidupnya. Atau kita mengatakan kasihan banget. Turut berbela sungkawa. Tuhan melatih rasa belas kasihan kita. Amin. Merasakan rasa kehilangan, rasa sakit itu, rasa keperihan hati itu. Tuhan sedang mengasah hal itu saat ini. Demikian kondisi saat ini. Nah, terkadang Tuhan mengizinkan dan membiarkan. Tapi Tuhan tidak melepaskan. Tuhan tetap memantau, memberi kemampuannya, memberi kekuatannya, memberi strength-nya dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kondisi sulit kita mampu tetap berjalan bersama Tuhan. Supaya kasih karunia-Nya nampak dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini ada 3 pelajaran penting dalam bagian ini. Pertama, kesulitan hidup adalah hal yang normal. Hal yang manusiawi. Hal-hal yang oke, wajar saja. Ya, amin. Nah, Rasul Paulus mengalaminya. Kita perhatikan, 1/3 lebih daripada kitab Mazmur berisi ratapan, berisi bahkan Tuhan Yesus sendiri hidupnya tidak pernah lepas dari penderitaan saat dia menjadi manusia 100%. Dia tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan. Jadi jangan goyah ketika
tiba-tiba ada kesulitan hidup dan pantang menyerah. Nah, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi karena kita hidup di dalam dunia yang memang rusak ini. Makanya kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk melindungi, menyelamatkan. Dialah Tuhan Raja Juru Selamat kita. Bahkan dia rela menyerahkan hidupnya di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu supaya kita memperoleh kehidupan. Kita dipindahkan dari kutuk kepada berkat, kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita dipindahkan daripada neraka kepada surga. Ya. Nah, kita adalah imamat yang raja nih. Nah, oleh karena itu jangan menyerah. Katakan jangan menyerah, pantang menyerah. Siapakah satu tokoh yang menjadi teladan bagi kita? Yaitu seorang yang bernama Harlan David Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. Dia pantang menyerah. Bahkan Kentucky Fried Chicken diproduksi dan berhasil saat Kolonel Sanders ini berusia 65 tahun. Wow. Orang mengatakan itu sudah usia lansia. Siapa yang mengatakan lansia tidak produktif? Kolonel Sanders justru setelah mengalami kesulitan lebih daripada 1000 kali ditolak. Kentucky Fried Chicken saat ini sudah mendunia. Ada 21.000 restorannya tersebar di 130 negara. Wow, ajaib Tuhan, amazing, benar-benar sangat luar biasa. Katakan luar biasa, 1000 kali loh, 1000 kali dong ditolak. Bagaimana dengan kita? Baru 1 kali aja kita udah ngerengek, mengeluh, nangis, marah, ngamuk. Ada enggak Tuhan? Ayo ngaku, betul enggak? Baru 1 kali ditolak, baru 1 kali fail, kita udah mengatakan aku males mungkin ini bukan passionku, ini bukan jurusanku, ini bukan job aku mau pilih. Dan kita mulai benci orang, kita mulai marah orang, kita tunjuk-tunjuk orang, padahal 3 jari balik ke diri kita sendiri. 1 jari kita tunjuk, kita menghakimi, kita mengatakan orang lain yang membuat kita kalah, orang lain yang membuat kita gagal, orang lain yang mencelakakan kita. 3 jari kita tunjuk ke diri kita sendiri dan kita tidak evaluasi. Kita sibuk dengan emosi ngamuk marah kita. Kolonel Sanders saat masa kecil dia hidupnya nggak bilang bagus banget, bahkan banyak kesulitan. Waktu muda dia gagal demi gagal, dan dia kerja di kiri dipecat, dia kerja di kanan dipecat, dan bahkan istrinya yang sudah melahirkan beberapa anak untuk dia meninggalkan dia, minta divorce. Kenapa? Karena tidak tahan hidup menderita. Dan mungkin mengatakan suaminya ya nggak berguna. Kemudian dia menemukan passionnya, bakat dia di bagian dapur masak. Dia uji demi uji, dia buka restoran, dia buka warung, dia memakai satu tempat door to door, menawarkan ayamnya. 1000 kali lebih dia gagal, 1000 kali lebih dia ditolak, dan orang mencibirkan dia tetap pantang menyerah. Kalau engkau yakin itu daripada Tuhan. Usia 65 mendunia. Dan dia meninggal di tanggal 16 Desember tahun 1980. 21.000 loh restorannya di 130 negara. Kebayang nggak bagaimana perjuangannya itu? Amazed, benar-benar sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Dia pantang menyerah. Dia tutup telinga untuk dunia. Dia buka telinga untuk surga. Bahwa yang dia lakukan
benar. Dia memakai kekuatan yang daripada Tuhan. Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana saat ini. Orangnya, pendirinya sudah wafat. Tapi KFC tetap memakai nama KFC. Dan satu bapak yang berjanggut, rambut putih, tetap menjadi trademarknya. Itu pertama. Catat baik-baik. Kesulitan hidup adalah hal yang manusiawi, hal yang normal, hal yang wajar. Masih ingat bulan lalu saya khotbah, nggak ada lah hidup yang flat. Hidup yang flat itu membuat kita nggak maju. Sel-sel otak kita tidak terangsang untuk berpikir dan berjuang. Kita loyo bahkan. Coba tanya di hatimu, lebih enak penuh perjuangan tapi berhasil, atau diam menerima kondisi apa adanya, flat hidup kita. Oh no. Kita masuk poin kedua. Kekuatan kita harus ngaku. Kekuatan kita berasal dari kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan hidup ini sia-sia. Hidup ini nggak ada artinya. Dunia mengajarkan kita selalu harus kuat. Harus unggul, harus menang. Membuat banyak orang sakit mental. Kita kuat kok mengatasi masalah. Kita pakai pasukan. Dan waktu kita kalah perang, kita stres. Banyak sekali loh yang tidak memakai kasih karunia Tuhan. Akhirnya waktu mereka gagal, mereka kalah, mereka stres. Dan mulai mereka benci dan dendam orang. Ketawa sendiri, bicara sendiri, jalan kemana, lupa rumah di mana, sakit mental. Tapi kasih karunia Tuhan membuat kita mampu. Selain rendah hati, juga berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, hanya kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi manusia yang kuat. Katakan kuat. Strength. Amin. Karena tanpa Tuhan kita rapuh. Makanya jangan berani-berani memakai kekuatan kita sendiri. Itu terlalu sombong. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat engkau dan saya berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Nah, Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Tuhan sanggup menjadikan setiap kita penuai-penuai setelah kita menabur dan mencucurkan air mata. Engkau dan saya akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulang membawa berkas dan bersorak-sorai. Itu ada di Mazmur 126. Nah, catat baik-baik, nanti baca dan renungkan. Amin. Yes, kita masuk ke poin ketiga. Alkitab tidak pernah mengajar untuk kita mencari penderitaan, tetapi mengajarkan kita bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Jadi bukan kau cari-cari penderitaan, mungkin ambil palu pukul-pukul, mungkin ribut dengan orang lain, mungkin mencari-cari penderitaan, bukan begitu. Tuhan tidak mengajarkan. Tapi hidup ini sudah peperangan rohani. Hidup ini memang banyak sekali kesulitan. Jangan lupa, kita ada di dunia yang fana. Banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak kegagalan. Oleh karena itu kita butuh kasih karunia membuat kita mampu mengatasi kesulitan, dan kasih karunia Tuhan yang cukup itu membuat karya Tuhan sempurna, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan membuat kita mengalami kesuksesan dan keberhasilan karena kita tabah dan tekun. Amin. Dan kita memiliki otot iman yang kuat. Amin. Seperti kondisi ini, siapa yang rasa kita tahun ini udah masuk ke bulan 9 dan kita sudah menjalani pandemi ini dengan new normal life setahun setengah lebih, betul nggak? Ya, nah mungkin masih ke depan tanpa kasih karunia Tuhan nggak mungkin kita mampu. Tanpa kasih karunia Tuhan boring sekali untuk stay at home. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita enjoy dengan stay at home, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Nulis-nulis, catat-catat, pelayanan melalui online, ngajar,
khotbah, apalagi banyak sekali. Rapi-rapi rumah, rukun dengan keluarga, mengalami pemulihan keluarga. Amin, betul nggak? Tapi tanpa kasih karunia Tuhan nggak ada yang bisa betah di rumah. Kepengennya keluyuran terus. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa menguasai emosi. Kita bisa menguasai kehidupan kita. Dan kita bisa work from home. Amin. Kita bisa work from home. Nah, kita perhatikan. Nah, oleh karena itu Tuhan berkenan pada kita bukan karena siapa diri kita, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus membuat kita mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Kita diterima sebagai anaknya dan diinvestkan kuasa Tuhan, DNA Tuhan sehingga kita menjadi anak Tuhan Yesus yang KTP-nya imamat yang rajani. Amin. Nah, dengan menjadi anak Tuhan maka hidup kita akan dijaga setiap hari 1 kali 24 jam. Katakan setiap hari 1 kali 24 jam selama seumur hidup kita. Selama engkau tidak tinggalkan Tuhan. Amin. Dia selalu sayang, dia selalu menjagai. Waktu engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan pun sebenarnya tidak meninggalkan engkau. Hanya dia dipadamkan. Dan dia dipadamkan, dia tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu mujizat keajaiban dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus dipadamkan, berkatnya pun tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu, komitmenlah untuk tetap mengikuti Kristus Yesus Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Mari kita meneladani kehidupan Rasul Paulus, seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan dan yang senantiasa hidup bersandar pada kasih karunia Tuhan. Amin. Pada kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dan kita mengetahuinya, ujilah apakah dalam kehidupan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Dan perhatikan buah-buah dalam kehidupan kita. Membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Membuat kita menjadi saluran berkat dan menjadi kesaksian hidup bagi lingkungan dan kalangan pengikut Kristus. Itulah yang kita harus perhatikan, bahwa dalam kehidupan kita sertai hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan ikuti teladan daripada kehidupan Rasul Paulus. Juga kehidupan Kristus Yesus Tuhan, hidup di dalam saat menjadi manusia 100% dia bukan enjoy enak hidupnya. Tapi penuh penderitaan. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan, dimampukan untuk melalui setiap kesulitan demi kesulitan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka engkau akan berhasil melewati gunung yang terjal, laut yang dalam, dan kehidupan yang sulit menjadi ringan untuk dijinjing. Amin. Kita selesai merenungkan firman Tuhan, satu hal, ujilah hatimu. Engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan atau tidak. Kuasa Tuhan, saat engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Karena kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Dan kami sudah mengetahui, mengalami pencerahan. Biar Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dan kesaksian hidup daripada Kolonel Sander. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati hamba-Mu, berkati setiap yang sudah menerima firman Tuhan. Terangkatlah kedua tangan-Mu. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang kedua kali, terimalah dengan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dengan keluarga yang tersayang. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Amin.